Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang kucintai, anak-anakku yang kuhargai, pertemuan ini mengharukan kami serta memberikan kenangan-kenangan yang mendalam. Bagaimana tidak akan terharu, anak-anakku telah hidup di pondok ini bersama kami selama 4 sampai 6 tahun, masa yang cukup lama dalam sejarah hidup manusia, masa yang dapat menentukan hitam putih manusia. Selama ini anak-anakku bertekun, taat, patuh, disiplin bergaul dan berkecimpung dalam satu lapangan dalam naungan pondok modern. Dalam rasa terharu inilah saya harus memberikan kata pesan perpisahan, wasiat, petuah, pesan dan nasihat. Telah banyak kata-kata yang kulepaskan dan nasihat-nasihat yang kuberikan, anjuran-anjuran kusampaikan, tuntunan-tuntunan untuk diamalkan dan petunjuk-petunjuk untuk dipedomani. Anak-anakku, buatlah suatu catatan sejarah hidupmu secara jujur. Sebelum engkau melangkahkan kaki ke pondok modern, kemudian hidup dalam penghidupanmu selama di pondok, untukmu dan untuk pondok. Bekal apa yang kau bawa dan bagaimana perkembangannya? Pendidikan yang kau rasakan, pengalaman-pengalaman di luar bangku sekolah, pergaulan sesama teman sejawat, dan lain-lain yang dipandang perlu, lengkapi dengan pas fotomu. Anak-anakku yang kubanggakan, anak-anakku yang kuhargai, benar-benar kamu adalah orang yang berharga. Berapa ratus kawanmu selagi duduk di kelas 1 tidak banyak sampai ke batas, meskipun dengan sebab yang berbeda-beda. Namun kami menghargai mereka yang tidak sampai ke batas itu meskipun baru setahun dan 2 tahun. Tetapi kami sangat menghargai dan ikut bersyukur sebesar-besarnya atas sampainya anak-anakku ke batas yang direncanakan ini dengan bertekun sampai 4 dan 6 tahun. Maka dari itu kami tekankan, kamu betul-betul berharga. Hargailah dirimu, tetapi jangan minta dihargai. Menghargai diri berarti meletakkan diri pada tempat yang terhormat dan dijaga, jangan sampai tergelincir ke tempat yang kotor, rendah, dan hina, serta bernoda. Menghargai diri berarti juga tidak mengotori diri sendiri dengan sesuatu yang rendah atau remeh, tidak berarti atau tidak berisi. Hargailah dirimu, tetapi jangan minta dihargai. Pergunakanlah pribadimu untuk maksud-maksud yang terhormat, suci dan berharga. Dengan sikapmu, dengan demikian, dengan tidak kamu minta orang akan menghargai dirimu dan pribadimu. Tetapi janganlah sekali-kali kamu minta dihargai dengan angkuh, sombong, dan jual mahalmu. Jangan diharap dengan sikapmu yang begitu akan mendapatkan kehormatan atau penghargaan, bahkan sebaliknya. Hanya nilai kerendahan budilah yang lebih dahulu akan engkau dapatkan. Anak-anakku, cintailah ilmu lillahi ta'ala, bukan karena peraturan gaji pegawai atau karena lainnya. Perumpamaan, andaikan engkau cinta kepada seseorang yang mana cintamu itu tumbuh dari kesucian nuranimu, mengharapkan hidup semati, separuh
sepenanggungan, maka cintamu itu bukan karena rupanya, bukan karena hiasan yang dipakainya, bukan karena harta kekayaan yang dimilikinya, bukan karena pangkat dan jabatan dan lain sebagainya. Cintailah ilmu karena ia adalah mustika yang utama. Kalau kamu cinta kepada ilmu, maka ilmu wajib dicintai. Itu akan menemani kamu seumur hidup dimanapun kamu berada. Anak-anakku, ijazah dan surat keterangan yang berharga, ilmu pribadi dan kecakapanmu dalam masyarakat akan membuktikan buah yang berharga dan dihargai. Kenyataan hasil ilmu pribadi dan kecakapanmu yang berguna bagi masyarakat itulah yang sebenar-benarnya ijazah dan surat keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat nanti. Nilai daripada ijazah atau surat keterangan dari satu perguruan pendidikan ialah atas hasil usaha bagi kebaikan manusia. Banyak orang tidak memegang ijazah atau surat keterangan dari satu perguruan tinggi, namun atas usahanya yang berguna bagi masyarakat, maka namanya menjadi sebutan orang, dicatat dalam sejarah dengan tinta emas. Anak-anakku, bergeraklah, tumbuhlah, berkembanglah. Tanda hidup adalah bergerak, tumbuh dan berkembang. Inilah fitrah atau tabi' di dalam ilmu biologi. Tak bergerak, tak tumbuh dan tetap, maka mati. Kepada manusia dikatakan pasif, statis dan mabniyun. Anak-anakku yang kubanggakan, mengajar berdiri di muka murid amat besar artinya. Kalau biasanya kamu hanya bertanya, kini engkau akan ditanya oleh murid-muridmu. Sebelum engkau ditanya oleh Tuhanmu. Apabila engkau ditanya gurumu, dapat saja tidak menjawab atau dengan coba-coba menjawab. Kalau benar dan atau dibetulkan. Tetapi tidak demikian halnya dengan guru ditanya muridnya. Engkau akan ditanya murid-muridmu, maka engkau harus menguasai penuh dan faham benar-benar segala masalah yang kamu hadapi. Anak-anakku, sebesar kepayahan dan kesungguhan hatimu, sebesar itu pula lah keuntunganmu. Itu salah satu guru yang setia, menunjuki dan membimbing kamu yang tak jemu-jemunya. Selagi engkau sudi membaca dan memahaminya, ia akan membimbing kepada kesucian jiwa, menerangi kegelapan yang menyelambung rohanimu. Tempat pencurahan amal, jangan pilih tempat dan jangan menentukan waktu untuk beramal. Jangan segan menjadi imam di surau atau langgar yang kecil. Jangan tidak bersemangat memberikan penerangan serta keterangan terhadap khalayak yang sedikit serta tak tampak pola corak bajunya. Dan jangan lupa, ukur dirimu, ketahuilah sebesar kepayahan dengan kesungguhan hatimu, sebesar itu pula lah keuntunganmu. Jangan kamu menjadi orang yang dipimpin, tanyakan bagaimana cara dan jalannya, kiranya sesuai, jalankan dan turutkan dengan ikhlas. Namun apabila merasa perlu, tak boleh mengusulkan atau mengungkapkan pikiranmu. Tahu letakkan diri, pandai-pandailah meletakkan diri pada tempatnya. Harus tahu papan empan, dapat menyesuaikan diri pada tempat dan waktunya. Jangan merasa takabur dan merasa berilmu sendiri, merasa benar sendiri. Sebaiknya jangan merasa rendah hati, pengecut dan penakut. Jagalah dirimu,
Ingat kepada kesopanan dan etiket pondok, dapat menyesuaikan diri dalam segala lapisan dan tingkatan masyarakat, yang tua dihormati dan yang muda disayangi. Anak-anakku sekalian, jangan engkau menjadi anak hilang. Di antara anak-anakku jelas ada yang hendak pulang menyerbu masyarakat. Itulah tujuan paling utama yang sangat kami setujui. Untuk itu tidak ada alasan bagi kami untuk tidak menyetujuinya. Justru itulah yang menjadi urgensi pondok kita, program kita ini dapat berjasa, berguna dalam masyarakat. Masyarakat inilah yang selurus-lurusnya jalan. Dari sana engkau berasal dan kepadanya engkau kembali. Demi untuk menegakkan kalimat Allah, membimbing umat yang menghajatkannya, tuntunan ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, li'i'la'i kalimatillah. Anak-anakku sekalian, penutup akhirnya kami senantiasa berdoa, semoga ilmumu, amalmu dan wujudmu itu tetap bermanfaat bagi masyarakat, menjadi amal jariah dengan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin. Rabbana najjina minal qaumiz zalimin. Allahumma kshif 'annal bala wal waba wal fitan wal mihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.